Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Demikian juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi yang sangat singkat ini, kita akan membagi informasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh peserta pendidikan profesi guru, terutama terkait dengan lembar kerja LK1 sampai dengan LK4. Bagian ini akan mengetengahkan beberapa aspek perbaikan dan apa yang perlu untuk dipertegas dalam tagihan lembar kerja 1 sampai dengan lembar kerja 4. Nah, kalau kita lihat lembar kerja yang ada dan sudah diselesaikan oleh peserta ini diantaranya adalah LK1 tentang analisis kurikulum pembelajaran, kurikulum operasional madrasah, kemudian ada pengorganisasian dalam suatu semester, kemudian ada analisis komponen CP, kemudian ada analisis CP dengan fase dan elemen serta keluasan dan kedalaman. Lalu LK3A itu merumuskan tujuan pembelajaran yang secara spesifik. Ini kita tidak pilih ini karena kita lebih memilih analisis tujuan pembelajaran ini menggunakan teknik yang kedua, yakni kita melakukan tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi, kemudian lingkup materinya, lalu CP-nya, kemudian dikaitkan dalam konteksnya, ya. Kemudian LK3C itu juga kita tidak penuhi, tapi sekedar pengetahuan bagi kita saja bagaimana teknik merumuskan teknik merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 pendekatan yang langsung mengambil dari rumusan CP, kemudian teknik yang kedua kita tetapkan dulu kompetensinya apa, lalu lingkup materinya apa, lalu kemudian atas kompetensi, target kompetensi, dan lingkup materi yang kita sudah tetapkan, kemudian kita rumuskan TP-nya, tujuan pembelajarnya, sesuai dengan konteksnya. Lalu ada teknik yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, dalam tagihan merumuskan tujuan pembelajaran ini, kita lebih memilih pada teknik yang kedua. Nah, kemudian untuk LK4 tentunya kita merumuskan alur tujuan pembelajaran atau disebut dengan ATP. Nah, beberapa tugas yang sudah dikirimkan ini sudah ada checklistnya dan kami sudah melakukan pengecekan soal itu. Nah, mari kita lihat bagian-bagian mana yang sebenarnya perlu untuk diberi penguatan dan diberi masukan yang terkait soal penyelesaian LK ini. Nah, kalau kita melihat untuk LK1 ya, untuk LK1 secara umum sudah baik, tapi kami ingin memberikan penegasan bahwa sebaiknya analisis kurikulum operasional madrasah itu sudah memiliki KOM-nya, kurikulum operasional madrasah yang terbaru. Jadi jika di kurikulum K13 atau KTSP sebelumnya kita kenal dengan dokumen 1, 2, dan 3, di sana ada silabus, ada kurikulum, di sana ada visi misi madrasah, maka Anda bisa melakukan peralihan atau transformasi dari kurikulum lama atau dengan dokumen yang lama menjadi kurikulum operasional madrasah. Pastikan itu ada karena dalam dokumen itu di sana ada visi misi, ada tujuan madrasah dan sebagainya. Nah, kita melakukan analisis. Jadi yang penting bagi kita, jika madrasah itu belum memiliki KOM, maka sebagai peserta PPG harus menjadi agen perubahan untuk memberikan masukan untuk madrasah yang lebih baik. Kemudian gunakan teknik analisis SWOT. Banyak teknik yang digunakan untuk menganalisis kurikulum operasional madrasah, tetapi kita lebih menggunakan pendekatan SWOT. Nah, SWOT yang sangat sederhana, tentunya di format itu ada kekuatan, ada kelemahan, ada tantangan, dan ada peluang. Nah, itu pastikan ya, bahwa teknik analisis SWOT dalam LK1 ini jalan. Ada SWOT, ada analisis SWOT di dalamnya, tidak hanya sekedar mencantumkan checklistnya, tapi ada analisis yang bermain di LK1 ini.
Kemudian di LK1B, masukan kami, di sana untuk sinkronisasi dengan kalender madrasah perlu ya, karena di LK1B ini kan kita merumuskan tentang program. Nah, program yang sudah disampaikan, sudah dikerjakan itu, eh, pastikan itu sinkron dengan kalender madrasah, terutama di bagian penetapan timingnya, waktunya. Nah, tentunya yang ada sudah dilaksanakan itu atau yang sudah dikerjakan hanya sebatas semester ganjil, maka lengkapi dengan semester genap. Kemudian untuk LK2A itu pastikan analisis terkait komponen penting dalam CP. Jadi komponen-komponen penting dalam CP pastikan sesuai dengan arahan modul itu terpenuhi. Lakukan analisis perbaikan yang lebih baik lagi. Untuk LK2B itu pastikan analisis aspek keluasan, aspek kedalaman sinkron dengan CP. Jadi dilakukan pemeriksaan kembali apakah rumusan aspek keluasan, kemudian aspek kedalaman itu sinkron berkaitan erat dengan CP, capaian pembelajaran. Jadi bergeraknya, lihat CP-nya, kemudian ruang lingkupnya bagaimana, kemudian keluasan dan kedalamannya seperti apa. Itu harus ada ketersambungan yang kuat. Kalau ada yang lepas atau ada yang tidak bersambung tentang keluasan dan aspek kedalamannya, mohon untuk dilakukan koreksi kembali, diperiksa lebih lanjut. Kemudian untuk LK3B, karena LK3 itu ada 3, 3A, 3B, 3C, dan kita memilih teknik pendekatan melalui 3B, yakni dengan menggunakan menginventarisir kompetensinya dulu, lalu menginventarisir ruang lingkup materinya, lalu kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang penting catatan kami untuk perbaikan dan perbaiki lagi, terutama diperiksa kembali tentang konsistensi yang kuat. Jadi pastikan rumusan kompetensi yang dipilih dan lingkup materinya yang akan menjadi modal kita untuk merumuskan tujuan TP itu memiliki konsistensi yang kuat. Ada keterkaitan, ada ketersambungan yang kuat antara pemilihan kompetensi, kemudian lingkup materinya, dan rumusan tujuan pembelajarannya. Nah, tentunya di bagian ini pastikan Bapak Ibu memenuhi kriteria syarat dan ketentuan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, penjelasan itu ada dalam modul yang sudah Bapak Ibu miliki. Dan terakhir untuk LK4 ini kita merumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran. Jauh lebih penting dari ATP itu adalah tidak hanya membaginya dalam misalnya di fase D itu ada kelas 7, 8, 9, tidak hanya membaginya di situ, kemudian membaginya dalam semester, tetapi pastikan ada urutan logis. Apakah urutan ATP itu, urutan alur tujuan pelajaran itu diurutkan dari yang mudah ke yang sulit, ataukah ada pilihan dari deduktif, dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus, atau sebaliknya, atau ada urutan prosedural yang dipenuhi di sana di ATP. Kemudian berikut ATP, buatkan ATP untuk semester ganjil dan genap. Nah, di tugas yang Bapak Ibu sudah serahkan, itu belum memisahkan antara semester genap dan semester ganjil, karena itu sangat penting nanti untuk kita membuat LK yang berikutnya, terutama untuk pemetaan kompetensi diagnostik tes awal pembelajaran. Dan berikutnya yang lebih penting adalah buatkan infografis gambar ATP. Nah, itu beberapa infografis yang bisa kita lihat. Itu beberapa hal yang penting untuk Bapak Ibu lakukan perbaikan dalam kiriman tugas untuk LK1 dan LK2. Secara real, kita bisa lihat Bapak Ibu apa yang perlu dilihat dari tugas itu. Yang pertama, tugas yang dikirimkan ini sebaiknya disiapkan cover besarnya, ya. Ini contoh cover yang sudah bisa Bapak Ibu gunakan untuk melis tagihan. Jadi ini seperti cover untuk portofolio lokakarya kita. Jadi perangkat pembelajaran, lalu gunakan dia, Bapak Ibu berada di fase apa untuk pembuatan perangkat ini, ya, di fase yang mana. Jangan lupa logo sekolahnya dicantumkan, ya, logo sekolahnya dicantumkan, kemudian
nama mahasiswa dan nomor NIM NUPTK. Nah, untuk nomor NIM ini bisa dilihat di nomor LMS yang Bapak Ibu gunakan selama ini. Kemudian ini ada daftar lembar kerja yang akan kita penuhi dalam portofolio ini ya. Nah, portofolio ini dokumen yang kita kumpulkan sepanjang kita melakukan lokakarya. Nah, yang alhamdulillah hingga pembahasan kali ini kita sudah pada LK4. Nah, ada LK-LK yang lain lagi yang akan kita penuhi LK5 kemudian sampai dengan LK11. Nanti ini setelah terpenuhi kita lakukan checklist di bagian ini ya. Oke, untuk itu mari kita lihat. Untuk lembar kerja LK1A ini analisis KOM, ini sudah memenuhi harapan, ada kekuatan. Nah, yang maksud kami antara kekuatan dan kelemahan ini, jika dia menggunakan analisis SWOT, apa yang perlu kekuatan dengan modal kekuatan yang ada, apa yang kita bisa lakukan untuk menutupi kelemahan yang kita miliki. Jadi gunakan kekuatan untuk mengantisipasi kelemahan yang akan kita miliki. SWOT akan melahirkan rekomendasi strategis dengan modal kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini, oleh madrasah ini untuk mengatasinya, kita akan berbuat apa. Ya, demikian juga dengan adanya ancaman, ya, dengan adanya peluang dan ancaman, kita akan meminimalisir ancaman itu dengan memaksimalkan peluang yang dimiliki oleh madrasah. Jadi bagaimana caranya dengan modal peluang kita bisa meminimalisir ancaman, itu yang menjadi rekomendasi SWOT dalam kerangka kerja SWOT untuk analisis kurikulum operasional madrasah. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, di bagian ini pesan pentingnya adalah keselarasan. Apakah rumusan visi, misi, dan tujuan ini berada dalam satu garis yang kuat? Artinya rumusan tujuan ini madrasah itu menopang misi, ya, demikian sebaliknya rumusan misi ini apakah menopang visi madrasah. Nah, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen ini. Kalau misalnya dokumennya terwujudnya peserta didik yang beriman, ini ada beberapa aspek, kita lihat lagi apakah misinya ini, rumusan misinya ini cukup mendukung visi, dan sebaliknya juga tujuan, sebaliknya juga apakah visi yang ini sudah dijabarkan melalui misi. Demikian pula apakah misi yang sudah dirumuskan ini dijabarkan melalui tujuan-tujuan. Jadi ada ketersambungan informasi dan keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan. Nah, kemudian catatan refleksinya Anda lakukan di bagian ini. Ini sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk analisis kondisi lingkungan madrasah sudah oke. Berikutnya, nah untuk lembar kerja 1B pengorganisasian mata pelajaran, pengorganisasian pembelajaran ini tentunya ini ya baru semester ganjil, nanti dibuatkan lagi untuk semester genap. Bulannya, nah ini yang maksud kami itu disesuaikan dengan kalender pendidikan. Apakah kegiatan ini sesuai dengan kalender akan dilaksanakan di bulan-bulan apa? Ya, itu. Tapi yang menjadi penting adalah di samping semester genap yang Bapak Ibu rumuskan, juga jangan lupa untuk merumuskan untuk semester ganjil, ya, untuk semester ganjil dan juga untuk semester genap. Untuk LK2A, ya ini untuk analisis, ya memastikan komponen-komponen CP itu Bapak Ibu lakukan analisisnya. Nah, komponen-komponennya itu ada rasionalitas mata pelajaran, kemudian tujuan mata pelajaran, lakukan analisis, karakteristik, dan capaian serta capaian menurut elemen. Saya kira ini udah oke. Kemudian untuk lembar kerja LK2B, ini analisis CP fase berdasarkan keluasan dan kedalaman. Nah, ini yang maksud kami, apakah rumusan kedalaman yang Bapak Ibu tetapkan ini itu sesuai dengan nyambung dengan aspek keluasannya dan terutama lagi nyambung ke capaian pembelajarannya. Jadi ada ketersambungan antara kedalaman, keluasan, dan capaian pembelajaran. Memastikan saja bahwa yang menjadi target capaian pembelajaran itu didukung oleh aspek keluasannya dan juga aspek kedalamannya. Nah, ini bisa diperiksa lagi bagian-bagian ini. Kemudian yang berikut,
Untuk LK23 ya, LK3B, karena kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknik eh, menetapkan kompetensi lingkup materi. Jadi maksudnya ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, diawali dulu dengan analisis capaian pembelajaran dengan menetapkan kompetensi apa yang menjadi tagihan untuk CP ini, lalu lingkup materinya apa. Berdasarkan kompetensi yang sudah ditetapkan, kemudian lingkup materi yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu, atas dasar kedua aspek ini, rumuskan tujuan pembelajaran yang tentunya berdasarkan konteksnya. Konteks pembelajaran dan realitasnya dihadapi oleh peserta didik kita. Berikutnya untuk LK4C itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu adalah menetapkan urutan tujuan pembelajarannya. Nah, urutan tujuan pembelajarannya otomatis kode 7 ini adalah kode kelas karena dia berada di fase D. Di fase D itu tingkat MTS dan SMP, maka kode 71 berarti ini tujuan pembelajaran untuk kelas 7, tujuan 1. Ini tujuan 2, tujuan 3 dan sebagainya. Jadi digit pertama itu adalah digit yang menunjukkan kelas ya, menunjukkan kelas yang ini. Kemudian untuk digit yang kedua itu menunjukkan urutan daripada eh, tujuan pembelajarannya. Oke, dan demikian seterusnya. Lalu ini ada alokasi waktu. Alokasi waktunya berdasarkan kelas. Ada kelas 7A, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, untuk waktu ini waktunya berapa JP. Nanti untuk 8 JP ini dan untuk alokasi waktu ini belum dibagi berdasarkan semester ya. Nah, pada form yang berikutnya ini sebagai form tambahan kita. Nah, ini kita akan membuat alur tujuan pembelajaran tahun pelajaran 2023. Nah, ini sudah dibagi per semester. Semester genap, semester ganjil, dan semester genap. Jadi kelas berapa, kemudian ini ya menunjukkan kelas berapa ya, kemudian rumusan CP ditetapkan, nomor urut ATP, kemudian tujuan pembelajarnya apa, kemudian lingkup materinya apa, di semester ganjil dia berapa, apakah ini dibelajarkan di semester ganjil atau di semester genap. Nah, tolong Bapak Ibu lihat lagi apakah yang di semester ganjil apa atau di semester genap ya. Nah, nanti dibagi. Nah, misalnya untuk kelas 7 ini untuk materi untuk CP 71 sampai dengan 74 itu dibelajarkan di semester ganjil yang ini ya. Sementara untuk CP 75 sampai dengan 77 itu dibelajarkan di genap. Misalnya ya. Tapi nanti Bapak Ibu yang akan membagi sendiri dan Bapak Ibu yang mengetahui bagaimana ATP ini dibagi lagi menjadi 2 semester ya dengan jumlah JP yang tentunya memadai. Nah, jangan lupa di bagian terakhir Bapak Ibu ini yang penting agar alur tujuan pembelajaran ini dipahami secara sederhana oleh semua pihak, oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh peneliti, dan oleh teman sejawat, silakan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan mencantumkan ini kode ATP-nya saja ya, kode ATP-nya. Lalu ini elemen. Jadi logikanya Bapak Ibu, fase terakhir kita itu kan periode Islam Nusantara. Nanti CP-nya ada di sini, CP terakhir di sini. Jadi alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya kan memberikan peta, memberikan arah bagaimana tujuan pembelajaran ini dicapai. Startnya dari mana, kemudian berakhir di mana. Nah, berarti startnya dari elemen pokok materinya itu, elemen pentingnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah elemen tentang periode Rasulullah di Mekah dan Madinah, kemudian ada Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga periode klasik, kemudian periode pertengahan, lalu terakhir itu periode Islam di Nusantara. Nah, ini urutan-urutan kode ATP-nya, tujuan pembelajarannya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu, setelah itu mereka akan bergerak ke kelas 7. Kelas 7 itu tidak mengulang lagi materi ini, tapi melakukan keberlanjutan atau penguatan beberapa materi, kemudian mereka melanjut lagi ke kelas 9. Nah, infografis ini sangat penting untuk membantu dan memastikan pembacaan kita untuk alur tujuan pembelajaran. Saya berharap Bapak Ibu, infografis ini bisa dibuat sesederhana mungkin dan Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan saran serta kritik tanggapan Bapak Ibu terkait dengan penjelasan dan pemberian input terhadap perbaikan tugas Bapak Ibu ini kami sangat harapkan. Silakan Bapak Ibu menghubungi kami di email atau di nomor WhatsApp mobile. Demikian, terima kasih. Luar biasa, kami doakan semoga kita sukses bersama dan Bapak Ibu bisa sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.